Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah ada pembahasan yang penting dan sangat penting untuk sama-sama kita bahas agar bisa sama-sama kita memahami bahwa ini adalah bagian daripada takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia. Beberapa kesempatan yang lalu kita mendapatkan kabar bahwa wabah itu masuk ke Indonesia. Kemudian sudah sampai di tempat kita, Kabupaten Merauke. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim mengambil sikap yang bijak, yang tidak keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus meyakini ini adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus menjalankan apa yang harus kita jalankan, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara cara bertawakal adalah dia itu harus berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada pamannya, ya Ammah, salillahul afiyah. Memintalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah, kesehatan, keselamatan. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Kemudian jangan lupa untuk kita itu berusaha agar menghindari virus ini, menghindari wabah ini. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, apabila kalian itu mendapati satu wabah, dikatakan di dalam hadis adalah majzum, yaitu lepra, maka hendaklah kalian itu berlari sebagaimana kalian itu berlari ketika melihat singa. Ini adalah bagian daripada kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita yakin di mana virus itu akan hinggap, maka itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakanlah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk keluar daripada musibah ini. Kemudian hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini tidak terlepas daripada permasalahan fikih yang akan ada bersama kita, yaitu terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat secara berjamaah. Secara singkat saya ingin membahas bahwa orang yang sholat berjamaah, bagi beberapa pendapat setidaknya ada 5 pendapat. Tetapi ada semua pendapat ulama itu, mereka itu berkumpul pada satu hal, bahwa ada beberapa sebab yang memungkinkan bagi dia untuk tidak sholat berjamaah. Di antaranya adalah turunnya hujan, kemudian adanya rasa takut. Itu adalah bagian yang memungkinkan dia itu untuk tidak berjamaah di masjid. Maka pada kondisi hari ini kita sudah terpenuhi syarat bahwa seseorang itu diliputi rasa takut apabila dia berada di tengah kerumunan, dia itu akan terkena virus corona. Maka ketika sudah terpenuhi, maka hukum sholat berjamaah itu menjadi jatuh. Maka begitu juga dengan sholat Jumat. Maka sholat Jumat memungkinkan bagi kita untuk melaksanakannya tidak di masjid ataupun kita menggantinya dengan kehukum asal, yaitu sholat zuhur. Ini tidak keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan keringanan kepada kita bahwa seseorang itu bisa mengambil hal-hal yang ringan di antara 2 hal yang berat. Maka insya Allah ini adalah bagian daripada pemahaman fikih kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.